rumusnya. Di buku juga ada lebih lengkap. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Boleh sasar di bawah, Bu. Ini di mana? Ke bawah sini ya. Oke, baik. Untuk gini, kemarin ada yang tugas, tapi nanti aja deh, di akhir aja ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari tugas yang diberikan. Kita akan masuk dulu ke metode eksak ya. Mulai di metode eksak. Jadi metode eksak ini gimana gitu ya? Apa itu metode eksak? Jadi metode eksak ini bisa dilakukan setelah Anda melakukan metode pintas. Jadi tetap Anda harus melakukan metode pintas dulu, FUG tadi ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa data yang diperlukan dalam perhitungan metode eksak. Dan data itu bisa Anda peroleh dari perhitungan menggunakan metode pintas. Apa aja datanya yang diperlukan? Ini diantaranya ya, nanti kita bahas detail. R, kita butuh data R, rasio reflux atau reflux rasio. Terus nanti kita butuh data fraksi uap gitu ya, atau mungkin ya gitu. Terus kita juga butuh jumlah tahap dari Gilliland ya, itu akan kita pakai gitu ya. Lalu data-data temperatur tentu itu kan sudah kita hitung di metode FUG. Dan lain-lain, nanti kita lihat data apa lagi yang diperlukan. Komposisi ya, komposisi yang sudah dikoreksi oleh Frenske itu juga nanti kita perlukan. Nah, kemudian nanti N ini yang akan dikoreksi oleh metode eksak, gitu ya. Nah, dengan menggunakan metode eksak ini, Anda bisa mengetahui jumlah tahap itu dengan tepat, baik bagian atas maupun bawah. Dari Kirkbride itu ada errornya, ya. Kalau Anda lihat di buku Henry Sider atau Colson itu ya, itu membandingkan beberapa metode perhitungan jumlah tahap atas tahap bawah gitu ya, dengan metode eksak, lalu metode Kirkbride, dan sebenarnya dari Frenske juga bisa, cuma nggak usah saya sampaikan lah, karena Frenske itu yang errornya paling besar ya. Frenske itu perhitungan untuk jumlah tahap atas bawahnya, hasilnya lumayan agak jauh dari metode eksak gitu ya. Kalau eksak ini yang paling tepat, yang agak mendekati Kirkbride, walaupun tetap tidak tepat, tidak terlalu tepat gitu ya. Makanya kita harus mempelajari juga ke bagian metode eksak ini. Kemudian dari metode ini pun Anda bisa mengetahui konsentrasi masing-masing komponen baik di fasa uap maupun di fasa cair untuk tiap tray ya. Sehingga nanti Anda bisa mengetahui profil konsentrasi di sepanjang kolom seperti apa. Yang seperti kita ketahui kan konsentrasi di tiap tahap ini berbeda ya. Yang dari awal kita asumsikan sama adalah laju alirnya. Kalau ini uap, V-nya yang kita anggap sama kan. Walaupun nanti kalau Anda lihat di buku lebih detail, tapi saya tidak ajarkan ya, cuma di buku bisa dilihat pakai neraca massa Anda bisa hitung V tiap tahap. Ada perbedaan sedikit gitu ya. Jadi sebetulnya asumsi equimolar itu tidak terlalu salah, karena realnya pun besarnya tidak terlalu beda. Tapi yang berbeda adalah ini X-nya. Kalau ini tahap ke-1, tahap kedua, ini kan berarti X0, ini ya 1 gitu ya. Ini 2, ini X1. Ini beda sama ini beda sama ini. Nah, dengan metode eksak Anda bisa tahu nilai X dan Y di tiap tray. Gitu. Selain itu juga
temperatur di T1 sama T2 itu berbeda. Nanti ke bawah lagi T3 dan seterusnya ya, tahap berikutnya itu beda. Karena kan Anda tahu, paling atas top temperatur itu yang paling rendah, gitu kan? Kemudian yang paling bawah itu semakin ke bawah semakin tinggi. Jadi yang paling bawah itu adalah temperatur yang paling tinggi. Oke, ya. Jadi dengan metode eksak ini Anda bisa tahu komposisi maupun temperatur di tiap tray. Nah, ini hitungannya iteratif ya, dan dihitung tiap tahap berarti kalau Anda punya 26 tahap, maka Anda akan menghitung 26 kali. Ya, karena tiap tahap dihitung masing-masing satu-satu. Oke, kemudian nah gimana cara ngitungnya? Kita lihat dulu di bagian enriching dulu. Enriching itu yang mana sih? Yang atas ya? Kalau Anda punya udah nggak bagus. Yang ini ya, yang bagian sini. Ya, ini distilat gitu kan? Distilat ada temperaturnya, ada komposisinya. XID. Iya, komposisi masing-masing komponen distilat. Nah, jadi kita akan mulai dari sini. Ya. Sehingga nah, yang pertama kali ini saya jelaskan step-stepnya saja dulu gitu ya. Rumusnya nanti saya di slide berikutnya. Jadi pertama menghitung itu selalu dari yang masuk ke dalam kolom tahap paling atas. Jadi kalau ini tahap ke-1. Selalu dari sini. Ini liquid berarti ya. Berarti selalu dari sini itu. Jadi bagian kondenser ataupun nanti kalau dari bawah reboiler itu tidak dihitung pakai metode eksak. Gitu. Jadi eksak itu khusus menghitung bagian dalam kolom yang dimulai dari bagian paling tahap paling atas. Ya. Jadi Anda pertama di sini Anda harus tahu temperaturnya dan harus tahu komposisinya karena liquid harus tahu komposisinya. Kalau ini tahap ke-1, maka yang masuk ini kita anggap tahap ke-0 ya, berarti T-nya T0, X-nya X0. Ya. Lalu setelah tahu ini diketahui ya. Diketahui dari mana nanti kita lihat ini apa namanya? Nanti di yang berikutnya ada slide-nya. Ini diketahui. Lalu Anda menghitung uap yang sejajar. Ini vapor, maka di sini ada temperatur karena dia meninggalkan tahap 1 berarti temperaturnya sama dengan T1 ya. Karena kan kondisi uap di sini dengan vapor di sini ini seimbang. Ini liquid. Uap dengan liquid yang ini kesetimbangan ya. Ini kesetimbangan. Jadi aliran ini dan aliran ini, uap dan liquid ini meninggalkan tahap ke-1, berarti dia temperaturnya sama dengan temperatur tahap. Itu ini di sini kalau di sini Anda anggap tahap temperatur tahap 1, maka si vapor ini temperaturnya sebesar T1 sama, liquid ini pun temperaturnya T1. Ya Anda perhatikan T0 dengan T1 berbeda. Ya. Nah, berarti komposisi di sini adalah Y1. Itu ya? Ya karena komponennya banyak kita kasih I deh. I1. Ini X I0. Nah, ini gimana cara menghitung YI? Pakai ini yang nomor 1. Persamaan garis operasi. Yang Y sama dengan R per R plus 1 kali X ditambah XD per R plus 1. Nanti ada di slide berikutnya.
Anda punya nilai Y1. Berikutnya, kalau mencari yang ketiga ini, yang area sini, dari sini arahnya ke garis yang nomor 2 ini, ke sini. Posisi 3. Ini posisi 3 ya. Kalau ini satu proses, ini pakai persamaan garis operasi, ini pakai persamaan. Nah, dari Vapor ini ke titik 3 ini pakai persamaan kesetimbangan. Karena ini hubungannya kesetimbangan ya. Jadi Y ini berkesetimbangan dengan X yang di sini, X1. Y1 dengan X1. Hubungannya pakai ini. Gitu kan? KI sama dengan YI per XI. Oke ya. Nah, kemudian K ini kan berarti kan kita harus tahu nilai K ya. Untuk bisa menghitung X1, Anda punya data Y1, mau menghitung X1 pakai korelasi ini. Berarti Anda harus tahu nilai K. Sementara K itu fungsi dari apa? Temperatur dan tekanan. Untuk tekanan kita sudah ada, ya kan, di awal, misalnya sudah ada. Maka yang harus kita cari adalah berapa temperatur di sini, di tahap ini, berapa T1-nya. Gitu. Berapa T1-nya. Oke, nanti kita lihat cara hitungnya ya. Setelah T1 diketahui, kemudian K-nya bisa dihitung, maka X-nya pun yang ini X1 bisa dihitung. Sampai di sini, jangan lanjut ke sini dulu. Cek dulu nomor 3 nih. Cek apakah di sini ini sudah termasuk atau ini adalah feed tray atau tahap umpan masuk. Cek dulu di sini. Kalau dia memenuhi syarat sebagai tahap umpan masuk, nanti ada hitungannya. Maka ya stop sampai di sini. Perhitungan sesi enriching cuma sampai di sini. Karena berikutnya dia sudah masuk tahap umpan. Yang artinya berikutnya Anda harus hitung bagian stripping, bawah umpan. Gitu. Kalau misalnya dicek belum memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan ketentuan tahap umpan, ya maka Anda lanjut hitung lagi ke sini. Hitung lagi Y yang di sini Y2 berarti pakai persamaan garis operasi lagi. Nanti masuk lagi ini tahap 2 gitu ya. Hitung lagi X berapa berarti? X2. Pakai persamaan kesetimbangan. Sampai sini cek lagi apakah ini feed tray atau bukan. Jadi urutannya selalu seperti ini. Oke ya, kita mulai dengan persamaannya ya. Nah, ini ada dua kondisi ya yang mungkin kita punya untuk bagian enriching terkait dengan penggunaan jenis kondensor. Bisa itu total kondenser atau partial kondensor. Ya. Nah, jadi ini selalu mulai dari yang masuk ini. Sekarang kita lihat dulu kalau total kondenser. Kalau total kondenser itu mudah ya. Kondisi yang masuk ini, liquid itu persis sama dengan kondisi distilat. Karena ini kan cuma splitter aja. Jadi semuanya jadi cair, lalu dibagi dua, lalu di split gitu ya. Ada yang diambil jadi distilat, ada yang dimasukkan ke, sebagai reflux gitu ya. Nah ini kalau di sini L0, kalau dibilang L0. Maka komposisi yang ada di sini itu akan sama dengan komposisinya distilat. Jadi Anda sudah punya data ya. Temperatur yang ada di sini nih, di posisi ini, itu akan sama dengan temperatur distilat. Ya. Bisa difahami ya sampai situ ya? Bisa difahami nggak? Kenapa dalamnya seperti itu? Bisa dipahami nggak kenapa temperatur maupun komposisi yang reflux ini yang pertama ini sama dengan distilat? Bisa Ibu. Oke ya, masih bisa pahami ya. Nah kemudian
Jadi data ini udah ada ya. Data XI 0-nya ya, karena ini tahap 1, maka kita anggap yang masuk dari atas ini tahap 0. Sama dengan distilat. Lanjut tadi seperti tadi, Anda bisa menghitung YI1 ini ya, karena dia meninggalkan tahap 1 ya. Dan juga nanti kita menghitung temperatur dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau partial condenser? Sama, mulainya pun menghitung dari sini. Nah, tetapi komposisi maupun komposisi di sini itu tidak sama dengan komposisi produk distilat. Ya. Karena ini partial condenser, kita ada sedikit aja sih, nggak banyak. Sedikit hitungan tambahan. Jadi kalau partial condenser ya kemungkinannya produknya dia fasenya uap. Maka di sini IID. Komposisinya adalah I ya, karena dia fasenya uap. Sedangkan yang terkondensasi jadi cair di sini ini adalah XI. Ya, nggak dibilang D karena bukan produk atau bolehlah XID, tapi dia tidak diambil dari produk distilat gitu ya. Cuma untuk menggambarkan ini satu proses dengan yang diambil dari distilat. Ya, ini XID 1. Oke. Nah, temperaturnya ini kan kita hitung ya kemarin di awal ya. Top temperatur. Nah, top temperatur itu yang kita peroleh ya ini temperatur di sini. Temperatur distilat. Berarti temperatur distilat kalau dia fase uap, kan Anda sudah menentukan komposisinya tuh pakai di awal tuh ya. Sudah ngitung raca massa, jadi sudah punya komposisi distilat gitu ya. Kemudian tekanan ada, maka Anda bisa hitung temperatur distilat pakai hitungan apa? Kalau dia distilatnya dalam bentuk uap. Ngitungnya pakai apa? Perhitungan apa? Untuk mencari temperatur distilat yang seperti ini. Yang dia keluarnya dalam bentuk uap. Pakai kesetimbangan bukan Bu? Dilihat dari nilai K-nya. Dilihat dari nilai K-nya. Kalau Anda mau tahu nilai K, Anda harus tahu data apa? Tekanan sama temperatur. Nah, temperaturnya udah tahu belum? Oh iya, lagi dicari ya Bu. Iya. Ya, artinya memang akan terkait kan trial and error, tapi yang saya tanya adalah pakai perhitungan temperatur apa di sini? Pakai bubble point atau pakai dew point? Dew point ya. Dew point, betul, Karena fase produknya itu dalam uap. Betul. Karena produknya di fase uap ya. Oke, jadi Anda punya data nih, punya dew point, punya komposisi ini. Betul tadi, untuk tahu ini XI, ya Anda tinggal T-nya ada. P-nya kan ada ya, selalu sudah ditetapkan di awal. Maka ini kondisi ini Anda punya nilai K-nya dong. Ya. Ada T, ada P. Anda bisa cari nilai K masing-masing komponen. Punya nilai K, Anda ingat rumusnya, KI sama dengan I per XI. Data K-nya ada dari temperatur dan tekanan, data YI-nya ada dari sini. Maka XI ini bisa dihitung ini. Ya. Maka XI-nya adalah XI-nya sama dengan apa? Apa XI-nya? Cara ngitung XI-nya gimana? YI kali K Ibu. Yo, matematika. Masa I kali? Dibagi Bu. XI sama dengan YI per KI, gitu ya. Berarti Anda punya dong data komposisi di sini. Temperaturnya bagaimana yang di sini sekarang? Temperaturnya gimana? Kan Anda harus punya data temperatur dan komposisi. Temperatur di sini gimana? Coba menurut Anda. Ini kondensor itu kan menurunkan suhu ya. Anggaplah ini dari T1 misalnya gitu ya. Ke T2, ke TD gitu ya. Turunkan dari T1 kemana berarti? Nuruninnya dia.
partial condenser ini? PTP bukan Bu. Kemana, Fatur? TDS bukan Bu. Betul. Partial condenser ini bekerja menurunkan suhu, ya kan? Menurunkan suhu dari T1 ke TD. Tuh. Pada TD ini yang terkondensasi hanya sebagian, sesuai dengan ini ya. Pada TD ini yang terkondensasi hanya sebagian. Sebagian tetap jadi uap, diambil jadi produk, dan sebagian jadi cair, dikembalikan sebagai reflux. Ya berarti temperatur di reflux ini berapa? Gimana? Ya, Fatur? TD bukan Bu. TD, betul. Temperaturnya sama. T-nya sama dengan TD. TD ya. Jadi udah ya, Anda punya data di sini. Sama kayak tadi yang di total condenser, Anda sudah punya data di sini. Ini punya data di sini dan dikerjakan ke bawahnya sama. Gitu. Oke, nah ini persamaan-persamaannya. Jadi tadi Anda punya data ini kan? X. Kalau X ini kan konstan ya. Ini konstanta nih yang ini. Angkanya fix gitu. Untuk tiap tahap ya angkanya ini aja. Nah, tapi kan tiap tahap ini X ini dan Y ini yang berubah. Kalau Anda perhatikan berarti kalau tadi tahap pertama, maka X-nya di sini adalah X0. Itu kan? XI 0. Berarti untuk mengetahui YI1. Ya, coba kita lihat. Nah, ini kan? XI0 ininya dari XI0 ini kita menghitung YI1. Ya, kalau ini kita mau bilang tahap pertamanya adalah partial condenser nih ya, yang bawah. Ya, nggak ada masalah juga. Ini kita bilang YI1 gitu ya. Maka ini di sini XI1, maka di sini YI2. Atau Anda mau bilang ini tahap ke-0 juga nggak ada masalah, partial condenser tahap ke-0, agar di kolom ini paling atas tetap tahap ke-1. Itu nggak ada masalah, Anda asal paham aja. Ya, jadi setiap tadi untuk menghitung Y dengan data X yang diketahui di level tahap yang sama, pakai persamaan garis kopas. R-nya dia FUG. Anda ngitung R dari underwood ya. XID-nya ya dari XID komposisi distilat yang sudah dikoreksi pakai Venske itu. Jadi bukan yang awal ya. Bukan yang Anda masih asumsi 00 itu bukan. Jadi pakai yang sudah dikoreksi. Oke, kemudian dari ini bisa menghitung YI ya. Lalu untuk kesetimbangan, nah tadi ya. Jadi saya gambar lagi sini. Ini anggap tahap ke-1 ya. Ini YI1 berarti ya. Ini XI0 gitu. Ini XI1. Ini berarti YI2 gitu ya. Pada Tn sama dengan 1, maka ini temperaturnya adalah T1. Iya. Nah, yang kesetimbangan tadi, kalau ini diketahui, XI0 diketahui, Anda menghitung YI1 pakai ini. Ya. Lalu untuk menghitung ini pakai kesetimbangan, pakai nilai K. Untuk dapat nilai K Anda butuh data apa tadi? Temperatur dan tekanan. Tekanannya ada, temperaturnya nggak ada. Maka Anda harus menebak dulu. Nah, ini yang disebut iteratif di sini. Anda kasih tebakan dulu berapa temperaturnya. Nah, untuk menebak biar tidak terlalu jauh gitu ya. Kan Anda juga nggak tahu ya, berapa ya kira-kira. Misalnya di sini diketahui TD-nya
Misalnya 50. Terus nebak ke ini berapa ya? Kan tambah tinggi ya. 55, 60, 70 kan nggak tahu tuh. Nah, Anda bisa untuk memperkirakan berapa penambahan temperaturnya di setiap tahap, Anda pakai ini pakai asumsi perubahan temperaturnya linear. Linear tuh gini, misalnya. Iya. Iya. Nah, ini kan yang soal kita kemarin berapa ya? Temperaturnya ya? 38 ke 170 sekianan ya? Kalau nggak salah ya, anggap aja 40 ya. Biar gampang itu. 40 sampai paling bawah 180 ya. Kurang lebih gitu ya. Ini kan ada angkanya ya. Ini TD, ini TB. Berarti selisihnya ini berapa nih? 140 derajat ya. Terus kemarin tahap yang giliran yang M dapatnya berapa kita? Dapatnya berapa? Yang N kemarin. Berapa ya? Saya lupa juga. Yang N, anggap aja ya, misalnya nih dari giliran dapatnya yang N itu, biar gampang deh, 10 misalnya, 10 tahap gitu. Nah, ini kan berubahnya 140. Ada 10 tahap. Berarti tiap tahap ya Anda bagi aja ya. Ini untuk tebakan awal ya, tebakan temperatur di tahap-tahap ini. 140 bagi 40 berarti naiknya itu 14 derajat per tahap. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sehingga kalau tadi, ini tadinya 40 aja deh, samain nama ini ya. Sehingga ini TD-nya 40, tebakan awal untuk tahap pertama Anda bisa kasih tebakan berapa? T1-nya. 54 ya, Bu? Oke. Anda tebak dulu berarti ya. Ini. Tebak berarti T1-nya itu sama dengan 54 gitu ya. 54 derajat Celcius. Anda punya data ini, P-nya ada, Anda bisa hitung K. Ya. K masing-masing komponen. KI di tahap 1, KI 1 gitu ya. Nah, kemudian kan yang diketahui itu ini ya. Y. Ini ada nih. Jadi yang Anda cari adalah XI. XI dihitung pakai ini. Nih. Pakai Y per alfa. Alfa ini kan KI per KHK. Gitu ya. Jadi kalau KI-nya dapat, maka Anda bisa ngitung alfa I. Itu sama dengan KI per KHK. Ini komponennya. Ini ada. Anda bisa hitung ini. Jadi nanti kalau di Excel ya Anda hitung dulu. Kalau misalnya dibikin tabel gitu ya, KI ada gitu ya. Terus KI-nya ada, berarti Anda bisa hitung alfa I ya. Alfa itu ini kan. Terus Anda bisa hitung YI per alfa I gitu kan. Kan kalau dijumlah ya, dapat ini adalah ini ya, yang bawah. Nanti XI-nya tiap komponen, ini komponen 1, 2, 3 berarti kan ini per ini. Jadi di total XI-nya pasti sama dengan 1. Sudah dapat nih XI-nya. Ya. Dapat XI-nya. Jadi tadi sudah KI, XI. Nah, jadi Anda sudah punya YI. Kalau YI sudah fix ya dari data ini, dari persamaan garis. Lalu dapat KI, lalu dapat XI, itu ya. Nah, XI ini kan tapi dari hasil temperatur tebakan. Ya, ini.
Masih tebakan, berarti hasil ini juga masih hasil tebakan, belum pasti. Harus dicek, betul atau enggak nih si nilai XI-nya. Caranya, XI ini Anda cek lagi, hitung lagi K-nya, KI-nya, tapi yang HK. Sorry. Anda cek sebentar. Coba saya ini ya sampai sini. Nah, coba saya karena ada di sini. Biar sekalian Anda lihat slide-nya. Ya. Tadi nih yang barusan saya jelaskan ya. TN perkiraan. Itu tadi yang tebakan, yang 54. Oke. Ya, dengan menggunakan asumsi perubahan suhu di dalam kolom itu linier. Dari TN Anda bisa hitung KI, dari KI dihitung alfa, dari alfa ini Anda bisa hitung XI. Ya. Lalu cek lagi nilai T-nya. Pakai apa? Anda hitung lagi nih. Hitung lagi nilai KHK dengan rumus ini. Ini kan ada XI yang sudah dihitung tadi dengan Y. Khusus untuk heavy komponennya aja. Satu aja yang dicek. Nih. YHK per X HK. Dapatkan angkanya? Dapat angkanya dari nilai K ini. Ya, Anda bisa balik lagi hitung T. Ya, hitung T-nya lagi. Cek tadi dengan T yang ini. Beda jauh atau enggak? Kalau beda jauh ya berarti T hasil hitungan Anda masukin lagi ke sini, hitung lagi K-nya, alfa, XI, dari XI hitung KHK-nya, dari KHK hitung lagi balik T-nya lagi. Oke, kalau ternyata hasil TN perhitungannya tidak beda jauh dengan perkiraan, jangan langsung lanjut ke ini ya. Jangan langsung lanjut ini ya. Kan tadi cek yang ini nih. Cek posisi 3 di sini. Ini ada V. Jangan langsung ke sini lagi, jangan. Ini Anda cek dulu. Apakah itu tempat umpan masuk atau tidak pakai persamaan yang ini. Ya, nanti ada persamaannya di bawah yang nomor 3. Kayak sampai sini dulu deh. Sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang perlu diulang, diklarifikasi atau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ibu mau tanya, kan tadi kita ngitung si sebelumnya Bu, di slide sebelumnya Bu. Iya, kita kan ngitung alfa I ya Bu. Nah, kan kalau kemarin kan kita ngambil alfa I-nya buat alfa I di bagian fit ya Bu ya. Nah, kalau di bagian ini kan kita lagi menghitung di kolomnya. Berarti alfa I KI-nya yang dipakai KI yang mana buat kita nentuin KH yang dipakai juga Bu. KI distilat, bottom atau apa Bu? Di tahap itu. Jadi gini, kan alfa ini kan hitungan dari K ya. K itu kan fungsi temperatur. Temperatur itu kan tergantung posisi temperaturnya ada di mana. Sekarang kita lagi ngomong temperatur di tahap 1. Temperatur tahap 1-nya itu T1, kita tebak tadi 54. Berarti Anda menghitung K pada 54, berarti menghitung alfa pada 54. Bisa dipahami nggak? Jadi kayak gini nih, tabelnya saya bikin nih. KI untuk masing-masing komponen 1, komponen 2, komponen 3. Kalau K kan nggak bergantung pada komposisi ya? Bergantung pada apa? Nilai K bergantung pada apa coba? Temperatur tekanan ya. Temperatur tekanan Bu. Oke. Sekarang kita fix ya. Sama. Kita anggap sama. Berarti kan tinggal bergantung pada temperaturnya kan?
Temperatur yang mana yang dipakai untuk menghitung K? Ya temperatur di mana kita sedang men-trial lokasinya. Sekarang kita sedang men-trial di atau sedang ingin mencari temperatur di tahap 1. Berarti nilai KK ini adalah K di tahap ke-1, alfanya pun alfa di tahap 1. Sini. Dengan nilai T1. Bukan TD, bukan TB, bukan TF. Bukan T distilat, bukan T bottom, bukan T feed. Nggak ada hubungan sama komposisi ya? Ada hubungan komposisi, tapi ya kita tahu K-nya bisa dari T dan P dulu. Baru nanti kita bisa mencari komposisi di Y dan atau X gitu ya. Tergantung. Asal tahu nilai K-nya dulu. Ya berarti ini alfa I-nya adalah alfa I pada tahap ke-1, alfa I1. Kalau alfa I di feed gitu kan? Kalau alfa di bottom berarti alfa I di bottom. Gitu. Pakai temperatur bottom ngitungnya. Iya Bu, baik Bu, paham Bu. Oke ya. Terima kasih Bu. Silakan yang lain. Gimana? Silakan. Memang Anda harus sambil buka Excel ya, harus sambil dicoba ya. Kalau nggak dicoba cuma dibayangin ya bingung. Oke ya, lanjut dulu ya. Nah, ini tadi kalau nilai T-nya sudah oke, T-nya sudah hasil hitungan tidak beda jauh dengan hasil perkiraan, selanjutnya ya Anda harus ngecek dulu lokasi ini nih, apakah lokasi fit atau bukan. Cara ngeceknya pakai ini sama ini. Kita lihat sini. Nah, ini. Jadi kan ini XLK per XHK ya. Apa sih XLK per XHK ini di tahap N? Kita lagi ngomong tahap 1 berarti di tahap ke-1. Apakah nilai XLK per XHK ini lebih kecil atau sama dengan XLK per XHK di feed? Kalau iya, berarti ini sudah tempat masuk feed. Di sini nih, ini tempat masuk. Area ini area tempat feed masuk. Tapi kalau ini belum terpenuhi, berarti masih lebih besar, maka ini masih area enriching. Anda lanjutkan hitung ke Y yang sebelahnya. Terus ke bawah lagi. Nanti sudah ke bawah lagi, cek lagi. Apakah itu memenuhi ini atau tidak? Kalau memenuhi ini maka tempat feed masuk. Kalau memenuhi ini lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini kita lihat dulu yang ini nilai XLK per XHK di tahap yang sedang kita cek. Ini adalah nilai XLK dan XHK di feed. Yang mana nih XLK gitu ya? Kan di feed itu kita tadi taunya Z ya. ZF kan? Kalau Anda lihat di mana ya? Nah, ini ya. Kan di feed kan cuma ini ya. Bukan ini ternyata, bukan ZF. Ya kita harus hitung. Ya. XLK per XHK tuh ini. XLK per XHK yang di feed itu adalah ZLK yang tadi ya. ZLK-nya yang di feed dikurang XLK di distilat. Ya. Dikali dengan 1 mingki, ini kita punya kan datanya kan dari FUG 1 mingki ya, atau fraksi uap dibagi R plus 1 R-nya per Z heavy key di feed dikurang X heavy key di distilat. Terusnya ya. Ini adalah yang XLK per XHK di feed. Kalau XLK per XHK di tahap yang ke N ya, tinggal Anda hitung kan ini. Ini kan sudah dihitung nih tadi.
Setelah pada T yang benar berarti XI-nya sudah ada kan? Ya, dari sini Anda tinggal menghitung XLK-nya per X HK. Ini berapa? Cek dengan XLK dan XHK di fit. Gitu. Oke, ada yang bertanyakan dulu sebelum masuk ke stripping? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ya, ke bagian stripping. Prinsipnya sama, hanya kalau stripping kita mulai menghitung dari bawah. Sini. Ini kolom, ya, kolom bagian bawah ini. Paling bawah, tahap paling bawah di dalam kolom. Maka kita mulai menghitung dari sini. Ini kok saya belum ganti ya? Ini salah ini. Equilibriumnya di sini nih. Ya, yang ini yang benar. Ini salah. Ini. Ya. Karena kan prosesnya ini kan reboiler, ya. Reboiler parsial ya. Ada yang masuk ke dalam reboiler lalu diuapkan sebagian, gitu kan? Ini kan jadi vapor. Ini juga keliru lagi. Ini vapor. Ini liquid. Ya. Dan Anda kalau sudah paham bisa koreksi sendiri nih, saya belum perbaiki ya. Ini vapor, ini liquid. Maka di sini Y, ya. Ini X. Oke. Ini juga harusnya X ya. Sorry, ini Y, gitu kan? Ini X. Mulainya tetap harus dari dalam untuk metode eksak. Ya, maka Anda harus punya berapa komposisi di uap yang masuk ini dan berapa temperaturnya. Ini yang harus Anda cari, YI dan temperatur. Yang kita ketahui di awal, yang sudah ditetapkan di awal kan ini ya, XIB kan? Komposisi di bottom di neraca awal massa yang pakai Frenske yang sudah dikoreksi. Ada kan datanya kan? XIB-nya ada, TB-nya juga ada. Sebenarnya sama kayak tadi yang kondenser ya, cuma dibalik aja kan? Nah, ini berkeseimbangan kan dengan fase uapnya nih, fase uap yang ini. Ini fase uapnya nih. Nih, yang dikembalikan ke dalam kolom. Ya, ini tinggal pakai nilai K. K-nya kan pasti diketahui pada TB, Anda bisa tahu nilai K-nya. Dari K Anda YI per XI, XI-nya ada, tuh ya, bisa dihitung YI. Maka di sini ada. Komposisi di sini ada YI. Dari sini baru menghitung ke sini pakai garis operasi. Di sini adalah X, gitu kan? XI. Persamaan garis operasi ini. Cuma ini terbalik, yang diketahui adalah YI, yang dihitung adalah XI-nya. Kan itu. Ya, ini tadi yang YI dari nilai K tadi. Maka dihitung XI-nya berapa. Nih, ini YI-nya ada, Anda hitung XI-nya berapa. Terus kalau tadi Anda lihat, ini ada L aksen, V aksen, bisa Anda hitung sekarang. Anda kan punya fit ya? Punya fit, terus L sama V yang di atas juga bisa dihitung, gitu ya? Maka L dan V yang di bawah bisa dihitung. Pakai prinsip equimolar. Gitu. Ini bisa dihitung. Oke, kalau sudah dapat Y-nya, dapat X-nya, naik ke atas. Sini, ke kanan. Ini ada warna lain nggak ya?
Dari sini, oh masih merah ya udah. Sini ya. Ini. Hitung Y-nya. Pakai apa? Pakai K. K-nya dari mana? Ya tebak dulu sama. TM ya. TM. Tebak dulu. Sama kayak tadi prinsip. K, terus kalau sudah ada K, Anda bisa hitung alfa. Dari hitung alfa, Anda bisa hitung apa berarti? Ini. Sorry, bisa hitung apa berarti kalau dari sini? Bisa hitung dari, bisa hitung Y. Ya persamaan ini. Nah ini. Kan X sama alfa. Bisa hitung Y. Bisa hitung Y. KI, alfa I, YI. Cek lagi dengan cara menghitung lagi. Hitung lagi K-nya. Pakai YI per XI. Dapat nilai K, hitung lagi T-nya. Ini kalau ini TM ya. TM. Cek lagi ke sini. Sama ini ya. Selalu mulai dari Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi nanti jumlah tahap yang dari metode eksak ini memang tahap yang di dalam kolom ya. Tidak termasuk reboiler ataupun kondenser. Ya, betul-betul memang Anda hanya menghitung jumlah tahap kesetimbangan atau tahap teoretik. Karena kan Anda hitung pakai kesetimbangan semua ya. Tahap teoretik yang ada di dalam kolom. Nah, cek fit tray-nya pada stripping ya. Di mana? Sorry. Ceknya di sebenarnya di sini nih, sorry. Di liquid ya. Ngecek itu tahap umpan atau bukan, itu di sini nih, di liquid ini. Jadi tadi sebetulnya dari persamaan garis operasi. Ini Anda harus cek dulu. Fit tray atau bukan. Pakai apa? Indikatornya sama pakai ini. Tapi dibalik. Kalau jadi saya tulis aja deh. Cek. Iya nggak ada di slide ya. Cek fit tray-nya. Kalau XHK per XLK di tahap yang ke M ya. Ini kan karena bottom aja kita kasih M. Karena ke area stripping. Itu lebih besar atau sama dengan dari XHK per balik ya. Ada yang ngoreksi. XLK per XHK. XLK per XHK. Ini XLK per XHK fit. Kalau ini terpenuhi maka tahap ini adalah tahap umpan. Nah nanti Anda hitung tadi dari atas, hitung dari bawah, itu akan ketemu di titik yang sama. Gitu. Jadi ya umpan itu cuma ada satu, akan ketemu di satu tahap yang sama. Kalau dilihat ya, ini ada contohnya. Nah, kalau dilihat di sini coba. Tahap umpannya di mana menurut Anda?
Ini profil temperatur ya. Semakin tahap dari atas ke bawah ya. Karena temperaturnya semakin ke kanan kan semakin tinggi ya. Di tahap paling atas ke tahap paling bawah. Naik kan temperaturnya nih yang biru nih. Naik. Gitu ya. Temperaturnya naik. Nah, ini lihat dari ini naiknya kan seharusnya lurus ke sini ya. Harusnya kan ke sini. Gitu. Ini agak melandai ke sini. Kenapa coba? Kenapa temperaturnya agak berubah? Profil trennya. Harusnya kan kalau Anda tarik terus ke sini kan ini begini ya harusnya. Ini agak embelok. Kenapa temperaturnya berubah? Ada penambahan fit bukan? Tuh, berarti Anda tahu di sini ada fit nih. Di tahap ke-10 ini ada fit. Jadi Anda tadi ngitung dari sini ya, dari kiri ke sini. Nanti ketemu ini kan hitung-hitung ini juga sama ketemunya kan di sini. Tapi gambar ini kalau Anda perhatikan ini cukup bagus. Ya. Ini kan smooth ya, halus gitu ya. Nggak terlalu terganggu. Nah, seperti yang pernah saya katakan kalau Anda memasukkan fit tidak pada kesetimbangannya, iya. Kalau tidak bagus, dia bisa mungkin setelah ini nanti temperaturnya masih begini dulu gitu. Kenapa ya? Karena penyesuaian. Tidak ada kesetimbangan, tidak terjadi kesetimbangan di tahap berikutnya. Ini bagus ini. Kemudian kalau profil konsentrasi juga bisa Anda plot ya. Ini C3 itu tadi yang kita inginkan ada di atas banyak ya. Jadi ini fasa uap ya, yang kiri ini fasa uap, ini fasa cair. Jadi di tahap paling atas fasa uap ini si C3 paling tinggi. Kan sesuai dengan keinginan kita ya. Targetnya ini kan C3. Nih. Makin lama ke bawah posisi di fasa uapnya dia semakin rendah gitu ya. Karena dia banyak di atas. Ya kan kita harapkan dia banyak nguap ke atas. Itu dia komponen yang lain. Kalau dilihat komposisi yang C berapa nih? C5 kali ini. C5 ya. Di fasa uapnya rendah terus ya, relatif rendah ya. Jadi dia banyak di sini, banyak di fasa cair. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti tugasnya kira-kira seperti ini. Ya, nanti tugas kelompok, tetapi pengerjaannya masing-masing mengerjakan. Ya, tapi boleh diskusi dengan kelompok. Nanti akan saya beda-bedakan angkanya per individu. Ya. Jadi akan saya berikan data seperti ini. Umpannya apa? Produk atasnya mau apa? Saya tentukan nanti ya, jar jenuh atau uap jenuh gitu ya. Terus produk bawah. Lalu laju per komponen, saya kasih aja angka laju per komponen. Jadi kalau kemarin contoh kita kan saya kasih komposisi dan total ya. Ini udah langsung saya kasih angkanya per komponen berapa. Lalu produk atas nih saya kasih spesifikasi. Tuh. Lalu rasio refluksnya R-nya seperti apa? Berapa kali dari RM dihitung RM berarti. Suhu umpan masuknya berapa? Ini kan campuran uap cair ya. Berarti ya di antara bubble temperatur dan du temperatur. Ini saya kasih ininya apa? Ini pasti biar ada di antara 2 TD dan TB. Yang harus cek dulu, cari berapa TD-nya, berapa TB-nya. Untuk tekanan ini saya berikan saja. Ya, tekanannya saya berikan. Jadi penentuan tekanannya Anda lewat, bagian penentuan tekanan Anda lewat. Ya. Yang penting Anda tetap harus menghitung temperatur di silat bottom pasti harus dihitung. Temperatur di umpan, bubble point, dew point juga harus dihitung. Untuk tekanan sudah saya berikan. Itu ya. Ini pakai tester aja lah. Kalau ini kan ada contoh. Perfect. Ini enggak usah. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan?
Ibu, Silakan. punten izin bertanya, Bu. Ya. Untuk kelompoknya itu dalam satu kelompok isi berapa orang ya, Bu? Dan apakah setiap kelompok itu kelasnya boleh nyampur, Bu, atau harus sama kelasnya? Oke. Kita ada 132 ya? 132. Iya, Yang Bu. udah kelompok itu berapa ya? 5 atau 6 orang gitu. Kalau 5 orang aja saya punya kelompok 26 kelompok ya. Tapi kalau terlalu banyak nanti ribet. 55 aja lah. 55 tapi mungkin kalau SOS 32 berarti ada dua kelompok yang isinya 6. Ya. Jadi ada total, tolong dibuat itunya aja ya, formnya aja ya, Widya ya. Biar saya juga tahu kelasnya bolehlah campur aja. Kelasnya silakan dicampur, tetapi di form itu tolong dilengkapi dengan data kelas ya, Widya ya. Biar nanti saya kalau menilai bisa saya sort berdasarkan kelas juga gitu, saya pisah-pisahkan. Kelas yang ini ya, kelas yang disiapkan. Jadi kelas siakan. Itu Anda masuk kelas mana? Jadi ada dua kelompok yang 6 orang, total akan ada 26 kelompok. Gitu. Ibu izin bertanya. Silahkan. Kalau berarti nanti kelompoknya itu kita buat masing-masing ya, Bu? Ya, tetap karena nanti gini, tiap kelompok biasanya nanti akan saya minta berapa angka di belakang sesuai dengan NIM Anda. Gitu. Oh iya, satu lagi berarti satu kelompok 2 angka belakang NIM-nya nggak boleh sama ya. Bisa nggak tuh dibuat itu? Dicek aja. 2 angka belakang ya? Ya, 2 angka belakang. Atau 3 angka belakang. Sebentar, tadi soalnya coba. Saya lihat. Nanti paling yang saya ganti-ganti bagian. Nanti saya beri koma angka laju alir umpannya saya kasih koma sepertinya. Bentar deh, saya lihat dulu. Karena kalau sama nanti jadi sama pengerjaannya. Cuma tiap kelompok angka depannya pasti berbeda. Saya buat berbeda. Ya, nanti saya kasih koma itunya apa laju alirnya. Komanya itu tapi kalau misalnya Anda NIM-nya 01 ya nggak apa-apa sih 01. Kalau NIM belakangnya 00 ya berarti 00. Ya saya kira dua angka di belakang koma yang akan berbeda. Jadi saya minta yang NIM-nya ujungnya 2 angka paling ujung itu sama nggak boleh satu kelompok. Gitu ya? Bisa lah kayaknya. Kan paling Anda paling akan kembaran sama kakak tingkat Anda atau sama yang NIM-nya depannya ada 100 kali ya? 100 berapa gitu. Ibu. Gitu ya ketentuannya ya. Punten Ibu, izin bertanya kembali. Ya. Maksudnya tuh 2 angka di belakang koma tuh contohnya kayak NIM 02 nggak boleh sama NIM 22 gitu, atau gimana, Bu? Oh enggak. Kalau itu bisa berarti. Yang 102, yang 122. Angka itu kan saya pakai di soal nanti. Berarti yang nggak boleh sama kayak 122 sama 22 ya, Bu? Ya, 122 dengan 22 nggak boleh satu kelompok. Saya kasih lihat deh contohnya deh. Soal yang tahun lalu. Nah, kayak gini. Cuma kalau dulu saya kasih angka sendiri, kalau sekarang saya nggak kasih angka. Nah, ini angka ini nanti sesuai dengan NIM Anda. 2 angka terakhir dari NIM. Ya. Jadi satu kelompok pasti akan beda-beda. Depannya sama, mungkin belakangnya beda. Jelas ya? Ini tuh saya udah 1 jam ya? Lebih. Udah sejam 30 berapa menit? Sejam 20 menit ya? Lebih. Pasti 40 menit ke sejam 20 menit. Ada yang mau tanyakan?
Ibu sebenarnya mau tanya sedikit. Tadi pas di slide terakhir kan ngelihat ada kurva de Priester ya. Itu ada bagian yang curve fitting. Itu tuh untuk apa ya, Bu? Nah, ini salah satu cara untuk Anda bikin persamaan sendiri. Ini ya? Ini kan? Nih. Iya, ya. Bu, yang curve fitting. Ini gini, ini saya dapat waktu saya belum menemukan persamaan de Priester yang lonka. Lonka itu lebih teliti sebetulnya. Nah, kalau ini nggak jelas ya. Saya share. Kalau ini Anda dari atas deh. Nih ya. Kan tekanannya cuma satu ya. Kita satu tekanan operasi kita satu ya. Berapa? Ini misalnya segini, 2.500-an kira-kira. Lalu temperatur si komponen-komponen ini di dalam kolom distilasi kan kira-kira temperaturnya rentang dari distilat sampai bottom berarti ya. Anggap misalnya ini ternyata distilat bottomnya berarti 20 sampai 50 misalnya gitu ya. 20 sampai 50. Nah, kenapa ini dibuat seperti ini? Untuk Anda tadi kan trial and error ya, nyari T itu. Baca lagi K-nya, balik lagi gitu kan? Nah, biar nggak bolak-balik baca atau narik garis de Priester, Anda coba membuat titik-titik ini sebenarnya titik-titik ini sih untuk satu komponen. Titik-titik ini, sorry. Regresi. Iya betul. Per komponen jadi. Per komponen ini kan ada titik-titik gitu. Jadi dia mencoba membuat persamaan. Salah. Maksud saya mau saya zoom aja. Yang ini nih. Inilah. Mau dicoba dibikin persamaan. Sebenarnya ada di slide yang awal juga ada. Jadi ini misalnya garis ini kan garis pertama apa? Metan untuk P sekian, terus T berapa nih paling atas? T 200, K-nya berapa? Ada kan? Bisa dibaca kan? P sekian, P yang sama, T 190, K-nya berapa? T ini K-nya berapa gitu ya? Ada tuh angkanya. Nah, ini dimasukkan ke sini. Pada yang C2 etan berarti sorry, kita lihat yang etan deh. Pada temperatur 20, mulai dari bawah nih ya. 20, etan tuh yang ini. Dilihat K-nya berapa? 1,4. Terus 30, 1,6 gitu ya, dibaca semua udah. Ada nih angka-angkanya. Yang C3 juga sama. Nah, ini angka ini T dan nilai K ini dicari persamaannya. Kayak regresi linear, tapi ini kalau linear jelek kan ini tidak linear. Kalau Anda lihat bentuk kurvanya kan nggak lurus kan, melengkung gitu kan. Anda mencari, jadi ini sebenarnya mencari persamaan garis. Ini nih, kurva ini dicari persamaan garisnya, tetapi tidak seluruhnya, tidak sepanjang dari sini ke sini tidak. Karena ini ini kurva bebas ya. Dibikin persamaan garis kan agak sulit ya. Jadi diambil ruas tertentu yang kita akan gunakan dalam perhitungan kolom gitu. Ya contohnya di sini mungkin kita ambil dari 20 sampai 60 mungkin ya, sampai 60. Ini dari kalau ini 20 sampai 60 berarti ini atau mungkin Anda bikin sampai 200 ya bisa juga gitu. Setelah dapat angka ini ya pakai Excel, Anda cari persamaannya. Nah, ini. Di regresi ternyata mungkin regresi ya. Nah, ini kan regresi nih. Di plot tadi ya. Plot antara T. Jadi T-nya berapa? Ini nilai K-nya. Gitu ya. Persamaan K-value. Jadi kita mau cari perhubungan antara K dengan T. Pada P tertentu, ini hanya P tertentu kan. Di regresi, tapi bukan regresi linear. Kalau linear garis lurus ya, AX plus B gitu kan. Kalau ini regresi mana yang paling teliti kena semua titik-titik ini, maka diperoleh ini rumusnya. AT kuadrat plus BT plus C. Dengan tiap komponen nilai A, B, C-nya ini beda-beda. Gitu.
Ini memudahkan aja, nanti kan Anda harus trial and error nilai K. Jadi trial and errornya balik lagi pakai persamaan ini. Kalau saya tadi ini saya sampaikan juga per fitting ini biar Anda tahu juga tekniknya. Kalau nanti satu saat Anda tidak punya persamaan garis, Anda punya cuma kurva yang keriting gitu ya, katanya keriting. Dan Anda akan bolak-balik baca kurva itu karena trial and error gitu ya, baca lagi, hitung lagi, baca lagi, hitung lagi. Nah, salah satu teknik memudahkannya adalah ini curve fitting, walaupun memang ketelitiannya ya harus dicek berapa R square-nya berapa. Ya makanya saya dapat menemukan paper yang bisa membuat persamaan longka kan lebih teliti mungkin ya. Saya pakai itu aja langsung. Itu sama itu. Bahkan itu nilai P-nya pun dimasukkan. Kalau di sini kan P-nya nggak dimasukkan kan. Ini sudah langsung kita ngambil pada satu titik P berapa gitu. Jadi spesifik kalau yang ini. Gitu ya, Tarisa ya. Iya Bu. Berarti buat tugas yang ini tuh tanpa pakai ini juga pakai yang cara kemarin bisa kan Ibu ya? Ya, pakai persamaan depressor yang dari saya aja. Yang ini juga dari saya juga. Yang ini. Mana ya? Ya, depressor yang longka itu aja. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Untuk tugas ada masalah? Nggak ada kan? Kemarin ada yang mau tanya tugas, tapi kalau ini waktunya udah jam 11. Bu, buat tugas yang tadi Ibu berikan itu untuk deadline pengerjaannya berapa lama ya, Bu? Boleh nantilah setelah lebaran aja ya. Mungkin sebelum UTS. Sebelum UTS ya, Bu? Ya, sebelum UTS dikumpulkan. Berarti pengumpulannya softfile ya, Bu? Apa harus print? Softfile aja lah. Untuk individu kan beda-beda. Gak apa-apa, memang harus pakai Excel. Jadi nanti saya tulis lagi detailnya ketentuannya. Ya, masalah apakah Anda harus kirimkan Excel-nya, lalu ada juga yang Anda bikin jadi PDF-nya gitu ya. Nggak cuma Excel saja gitu. Jadi Anda harus bisa menarasikan juga gitu. Itu apa? Hitung-hitungan apa sih yang dibikin gitu. Baik, Ibu. Oke, ada lagi? Untuk absen tadi yang belum di absen, yang mungkin join telat nggak apalah saya kasihin. Fanzitnya ada? Ada Bu. Iya tuh di saya belum ada tadi. Fanzit nih, Harlan ada? Harlan nggak ada. Harlan ada Ibu. Kenapa? Mohon maaf, Harlan ada Ibu. Harlan ada. Sasi Kirana udah bisa hadir atau masih LKP? Sasi Kirana nggak ada ya? Sasi Kirana. Rizky Septian nggak ada ya? Naufal Nursalam? Hadir Bu. Oh, ada. Terus Muhammad Nur? Syafi'i? Ada Ibu. Cesar nggak ada ya? Farel Andrian juga nggak ada ya? Satu paket ini. Farel Andrian ada nggak? Nggak ada ya? Indra Bangsawan? Nggak ada juga ini. Aina Nabila? Ibu, mohon maaf tadi Aina memberi kabar bahwa izin datanya Bu soalnya sedang di rumah sakit, ayahnya sedang dioperasi. Udah ke Ibu juga konfirmasi. Ainur Rohmah? Ada Ibu. Hadirah. Oke, udah semua ya, saya absen ya. Maaf Ibu, saya tadi belum di absen. Udah, Wandi. Udah saya absen. Baik, terima kasih. Oke, baik. Mengenai tugas nggak ada pertanyaan kan? Nanti soalnya yang masuk ke ujian. Yang biner. Apa? Udah jelas ya yang tugas kemarin? Kemarin siapa yang nanya ke saya? Tarisa ya?
Oke, cukup kalau gitu ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan. Baik, saya tutup ya. Nanti mungkin ketemu lagi kita di hari Kamis ya. Digabung aja lagi ya, satu sesi. Udah masuk ke materi absorber. Makanya ini saya khawatir ini kalau memang dari UNIF tidak ada pengunduran jadwal UTS, saya kurang satu pertemuan.